Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Pratama, mewakili teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab hild, menjadi eja yang mendapat akhiran an, menjadi ejaan. Ejaan adalah pengaturan cara penulisan kata, kalimat, tanda-tanda bacaannya, serta bagaimana kata itu digunakan untuk menghubungkan kalimat. Dalam KBBI, ejaan diartikan sebagai sejumlah kaidah tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, kalimat, dan tanda baca sebagai syaratannya. Ejaan juga menyangkut penulisan dari penyerapan unsur asing. Secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Oke, yang pertama adalah ejaan Van Abhuizen. Pada tahun 1901 diterapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Suetan Makmur, dan Muhammad Thaib Suetan Ibrahim. Ejaan ini menggunakan huruf Latin yang bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Ciri-ciri yang menonjol dalam ejaan Van Abhuizen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf J, dipakai untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Yang kedua adalah huruf OE, dipakai untuk menuliskan kata-kata guerwe, itoe, oemuer. Yang ketiga diakrik, seperti koma, ain, tanda trema, dipakai untuk menuliskan kata maimur, akal, ta, pak, dinamai. Yang kedua adalah ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Abhuizen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Ejaan Van Abhuizen disusun oleh orang Belanda, sedangkan ejaan Republik merupakan ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia. Mr. Suwandi merupakan seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri-ciri yang perlu diketahui sehubungan dengan ejaan itu adalah sebagai berikut. Huruf OE diganti U, seperti guru, itu, dan umur. Yang kedua yaitu bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata tak, pak, makhluk. Yang ketiga yaitu kata ulang, boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, bermain-main, kebat-baratan. Yang keempat yaitu awalan di, dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata mengikutinya, seperti pada kata depan di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis di karang. Yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan pemakaian ejaan yang disempurnakan. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 oleh Presiden Soeharto untuk menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Nah, ini ada tabel yaitu perubahan ejaan Suwandi ke ejaan yang disempurnakan. Bisa teman-teman lihat. Oke, yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk mengganti ejaan yang disempurnakan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan edisi keempat tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI di Jakarta Maret 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 50 tahun 2015.
yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia serta menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi ketiga. Nah, ini adalah tabel perbedaan pedoman umum EYD dan pedoman umum EBI. Bisa teman-teman lihat. Oke, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Kalau mau lihat yang lebih lengkap silahkan lihat di makalah dan powerpointnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.